di Porsalang bersama saya, Patrick. Gue Fuad. Kembali lagi di hari Jumat, hari dimana gue menggunakan baju berwarna putih. Tapi kok nggak cukuran, Bang? Lagi males. Oh. Tadinya pengen hari ini, cuma lagi males. Ya udahlah ya. Gitu, penting kuku dipotong, kan Jumat itu sunahnya potong kuku, bercukur, semakai wangi-wangian. Terus ya. Malamnya? Mana ada sunnah? Malam ada sesuatu nggak? Nggak ada. Nggak perlu. Sebenarnya juga malam Jumat sunnah Rasul itu maksudnya bukan nggak ada itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Oh. Nggak ada itu mah. Buatan manusia. Yalah. Gitu, nggak ada itu. Gitu, salah itu. Salah itu ya. Sama kayak kau yang nggak ganti celana warna krem lagi. Kau nggak usah kau bikin cerita bacotan panjang ya. Ini celana karyawan net. Kalau kata Yusril. Tapi ganti, Bang. Ganti dong. Apalagi, Wat? Udah ganti baju aku. Bingung dia. Cemana berita-berita yang lagi heboh ini? Oh, nah. Enggak, kayak mana lagu ya? Kamu What's my name? Oh, nah, kan gitu kan. Enggak malah kayak gitulah. Enggak ngerti lah gua. Udah ngeliat kan bapak umur 50-an so nyanyi lagu Rihanna kayak gini, kelawan yang nggak masuk. 50-an, tuan lu. Oh, nah. What's my name? Oh, nah. What's my name? Itu lagunya. Tunnya tuh begitu. Oh, gitu. Ya, Ngerti juga loh. Ya, selamat datang di klub terhebat di dunia ya. Andre Onana menjadi pemain Kamerun yang kedua. Setelah yang pertama siapa? Nggak tahu gue, Samuel Eto'o kali ya. Siapa emang dia MU? Dihujat Siapa di MU? Gue juga nggak tahu. Hujat netizen. Yang pernah main di Indonesia loh padahal. Siapa? Persebaya. Oh. Ini gitu kan? Itulah. Lu perhatiin nggak? Dia sering kayak kalau ada soto ini gini jawabnya. Oh, itulah pokoknya itu. Terus kalian masih mau mendengar opininya seorang Dengarlah, gila lo. Onana dari Margonda ke Manchester. Onana yang mana, yo? Onana mana yang di siapa Margonda? pemain United yang sebelum Onana main Kamerun itu siapa? Nggak lama dia di MU. Kok nggak lama? Nggak lah. Dia nggak lama di MU, dia datang ke Indonesia pas waktu zaman LPI kan? Bener nggak? Siapa yuk? Erik Jemba. Oh. Oh. Coba kata Bang Pet Kan siapa kan nggak lama. Tadi menurut lu siapa menurut lu? Siapa? Gue kira ini satu lagi ada satu. Siapa lagi? Ya, Bukan. Enggak, jadi lu enggak jadi gini. Enggak, karena lu bilang persebaya, otak gue itu larinya Orang bohong tuh ya, kalau udah satu ini layer kedua dia bohong lagi. Layer ketiga dia akan berusaha menutupin kebohongannya lagi. Ya Patrick, udah. tibe. Emang udah kayak gitu maksudnya. Tapi benar kan aku? Tukang ngangkut perempuan tua, nggak ada isi. Tapi benar kan gue bilang kan? Apa? Nggak lama di MU. Kalau cuma nebak kayak gitu, gua rasa bocil-bocil yang di Lo kan benar kan? Nggak lama di MU, ya kan? Udah gitu dari Kamerun. Kaunya Samuel Eto'o gue bilang kan? Lah kan emang dari Kamerun dia bilang pemain United sebelum Onana yang berasal dari Kamerun Ya. siapa? Kan itu pertanyaannya. Dari Jemba. Gila, parah. Dari isi emang. Tahu nggak kau dia dulunya main di Margonda? Tinggal di Margonda? Nggak ada lah itu mah buat-buatan orang aja. Abangnya. Kan tadi pertanyaan gua apa? Tahu nggak dia tinggal. Gue bilang Onana. Tapi gue tanya kau, kenapa dia nggak berani ngambil nomor 1? Kenapa dia ngambil 24? Karena satu itu cuma Tuhan yang Maha Esa. David De Gea Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa maksud kau? Satu itu cuma Tuhan yang Gitu cuma ya? satu, gitu loh. Lu beda sama yang lain-lain. Jadi David De Gea Tuhan. Kau bawanya ke Pancasila kan? Aku balikin lagi. Capek banget. Sudah siapa nih? Hari Jumat, sabar. Capek banget Sobi, capek banget asli. Capek. Sobi, ingat umur bapak. Enggak, gua sama Panja mesti ini biasa Sobi gitu, Sobi Sobi, sama ya. Trias gitu. Sobi, Oh, biasa gitu. itu mah kami mah emang udah begitu. Terus apa lagi mau kita bahas? Ya, Onana nggak penting bagi aku. Dah masuk. Kenapa nggak penting Onana? Ya udah dapat kiper karena bagi aku, lu tahu kan, gua tuh senangnya sama Dean Anderson. Cuman karena memang kelakuan dia sendiri akhirnya keputus. Cara MU memutuskan David De Gea gue masih kesel. Jadi bagi gue ya udahlah, yang penting udah dapat kiper aja. Gini, di Al-Qur'an itu di
Begini, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kau berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. Jadi, ya kok adil ya kalau masalah Dean Henderson De Gea itu ya udah gitu loh. Sekarang ada nih orang datang, lu butuh, ya lu sambut aja dengan adil. Oh ya, welcome Onana. Oh iya, welcome. Maksudnya kan nggak penting. Tapi nggak penting bagi aku. Gimana nggak penting? Tim nggak ada kiper. Gila ini. Ada lah. Siapa yang satu lagi? Tapi Matteo Kovar bagus men. Iya, yang kemarin. Gue sih berharap dia jadi backupnya Onana ya. Jujur gue. Lah kalau di loan siapa Tom kiper Hitta. kedua? Tom Hitta lagi. Itu katanya mau beli yang kiper Murawara. Yang Zion itu Suzuki. Karena gue lihat dia kan udah 2 kali main ya. Lawan Nice babak kedua. Ya. Terus lawan si Lyon main dari pertama sampai habis. Dia sendiri yang nggak diganti loh. Iya. Bahkan lawan Leeds gol kedua United itu bola dari dia loh, bener-bener. Maksudnya dari siapa back tengahnya? Pokoknya kan back pass ke dia. Dia umpan ke tengah, disundul sama Charlie Chavez siapa gitu. Pokoknya kan ngalir tuh bola tang. Berarti kan ya so far sih distribusinya berarti bagus ya gitu menurut gua, dan memang itu yang dibutuhkan sama United. Bukan cuma ini, sebenarnya yang dibutuhkan oleh tim-tim sepak bola sekarang itu adalah membangun serangan dari bawah. Goalkeeper yang bisa membangun serangan. Penjaga gawang yang bisa mendistribusikan bola dengan baik. Sementara dan itu kelemahannya De Gea kemarin kan. Itu yang United tidak punya dari semenjak De Gea kiper, dan terutama 2 musim terakhir ya. Musim lalu tuh gue sering banget nge-tweet, gue bilang setiap De Gea di press, setiap United di press, bola back pass, terus De Gea long ball gitu ya, itu kayak lawan apa gue pernah bilang, pokoknya lawan Brighton kalau nggak salah ya, itu De Gea yang berhasil tuh cuma 5 kali apa berapa kali, sementara si kiper Brighton tuh berhasil 15 sampai 20 kali gitu loh distribusinya gitu. Ya itu kan sangat jomplang gitu. Kalau lu cuma beda-beda 2 sampai 5 itu masih ditoleransi lah kalau menurut gua. Tapi kalau udah sampai itu kan jauh banget. Tapi mungkin dulu tapi karena memang kiper dulu kan tidak banyak dilatih menggunakan kaki. Ya. Itu dia, lu mesti balik gitu. Zaman masih ada aturan back pass malahan, di mana back pass itu boleh ditangkap, itu kiper lu di back pass ya lu tahan gitu, lu boleh tangkep gitu. Jadi keterampilan kaki mereka itu nggak banyak berguna kasarnya. Oke, setelah De Gea mulai mentas 11 tahun, 12, 13 tahun lalu, aturannya udah diratifikasi, udah diubah. Aturan back pass tidak boleh itu kan setelah Euro 92, di mana itu menjadi salah satu Euro dengan rataan gol paling sedikit di Swedia. Itu rata-rata skornya 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 1-1 gitu. Nah itu yang, dan pertandingannya rata-rata boring banget. Jadi kalau udah di press, back pass, balik gitu kan. Jadi salah satu ininya pencetus sehingga akhirnya aturan back pass itu dihilangkan, yaitu tadi. Plus waktu itu ini masih ada peringkat ketiga terbaik, dan itu benar-benar ya Piala Dunia dulu. Jadi kan cuma ada 6 grup ya, 24 tim. 24 tim itu enggak apa, gue bisa sendiri ini handle ya kan. Enggak apa-apa, ya ngomong aja. Kalau mau cabut duluan aja. Nah, ntar mereka ngomong aja dulu. Jadi maksud gua mau soundcheck dulu atau apa gitu. 24 tim, peringkat 3 terbaik tuh yang diambil. Nah, itu membuat tim-tim yang penting asal nggak kalah seri 3 kali lu masih bisa aman. Ya. Plus tadi tuh ya bisa back pass gitu. Jadi kalau kosong-kosong gitu ya udah back pass gitu kan. Nah, sehingga dulu itu kiper tidak terlalu dilatih menggunakan kaki. Ya. Oke, setelah De Gea, refleks segala macam tuh mungkin perlu, dan memang dia diakui salah satu shot stopper terbaik gitu ya untuk refleks gitu, itu kita akuin lah. Tapi tuntutan sepak bola sekarang itu membutuhkan kiper yang tidak cuma bisa menahan tendangan lawan, tapi juga secara cepat serangan. Lu bisa mengalirkan bola ke depan untuk menginisiasi serangan gitu loh. Nah itu yang kita nggak punya. Ya gimana lu bisa nyerang kalau pada saat bola dikasih ke kiper lu dan dia mengumpan bola jauh ke depan tapi ternyata out, ya udah mati bola, ya selesai. Restart game lagi dan boleh ada di lawan gitu loh. Tapi ngelihat kemarin si Kovar gitu ya, happy banget gua ngelihatnya. Sayang sih kalau menurut gua dia dipinjemin ya. Dan sebenarnya kalau daripada ngebeli, enggak, gua mau ngomong, lu udah gua bilang lu cabut aja. Lu ngomong mulu, gua ngapain ngomongnya? Dia kiper terbaik kemarin di Liga Ceko juara kan dia gitu. Jadi maksud gua daripada United ngejar kiper Jepang lagi gitu ya. Iya, mendingan dananya untuk yang lain, benar. Gitu loh.
Terus atau ya udah sama bertiga sama Tom Hinton gitu ya. Tom Hinton jadi kiper ketiga gitu. I'm very happy kalau itu kejadian. Instead of lu beli kiper Jepang lagi. Oh ya sorry, ada ralat untuk kemarin video terakhir yang si Oliver. Dia admit dan dia mengatakan sorry bahwa ya itu hoax terkait yang si Ronaldo statement Ronaldo terkait dia nonton yang singkatnya, jadi dia nggak ngelihat. Ya itu kita clearkan sekarang gitu, bukan jangan nanti oh ya Porsalang ngeluarin berita hoax ya enggak. Itu emang hoax gitu, dan ya kita klarifikasi di sini sekarang gitu. Nah, balik lagi. Lu ngomong mulu, Dodol. Ayo, Pak. Apa? Ngomong mulu. Udah podcast sendirian ini jatuhnya. Udah, lanjut lagi. Ya udah. Enggak, tadi yang lu bilang masalah De Gea itu ya. Itu semua ini. Gua 2 match terakhir di Gua kalau dia kan marah-marah, gua nggak bisa marah, gua orangnya bawanya ketawa soalnya. Kapan gua marah gitu? Mana ada? Nggak, jatuhnya sebenarnya yang lu bilang itu benar banget. Dan mungkin kemarin-kemarin itu ketutupnya karena kan kita semua put the blame on seorang Harry Maguire ya. Jadi nggak terlalu. Saking joroknya celana pendek sampai disemutin loh. Semuanya aja. Wah, lu potong mulu. Nggak, maksudnya selama ini kan kita nganggapnya mungkin Maguire-nya yang kurang atau apa ya. Emang kurang, cuman maksudnya kan ketutupan ceritanya De Gea ini kelemahannya itu nggak terlalu terlihat lah. 2 musim yang lalu khususnya, tapi musim lalu betul-betul terekspos karena tanpa Maguire di depan dia betul-betul punya back yang bisa dikatakan world class, dan akhirnya kelihatanlah kelemahan seorang David De Gea. Keputusan untuk mengganti kiper it's fine, dan itu udah kita bahas di episode yang sebelumnya kan. Kembali lagi yang caranya aja yang gue nggak suka. Onana datang juga gue ya happy aja, tapi orang kan seakan-akan dibilangnya tuh Onana ini salah satu yang terbaik atau apa gitu. Bagi gue ya belum terbukti lah. Gue ngambil kata-katanya Cristiano Ronaldo aja. Dianya aja bilang bahwa seluruh dunia liga itu yang dianggap masih punya kualitas untuk persaingan tuh cuma di Premier League. Kalau dia bisa membuktikan diri di Premier League, baru kita ngomong lagi nanti. Siapa yang membuktikan diri di Premier League? Onana. Oke, tapi menurut kau kira-kira dia bisa nggak survive di Premier League? Kalau ini cukup tinggi loh, 190. Iya tinggi. Enggak, maksudnya gini, kalau survive itu maksud lu gimana? Lah, ya survive lu bisa ya. Lu mau cerita kiper sekarang gini, nggak survive di MU. Bosnis nggak survive. Oh, maksudnya gitu ya model-model kayak Bosnik sama si siapa yang blunder itu. Kalau survive pasti survive lah. Dia bukan kiper yang ibaratnya diambil dari kiper kedua, ketiga. Ya Bartes juga kiper utama, gua tahu. Makanya udah patah sendiri argumennya. Enggak, gua tahu. Makanya dengerin dulu. Cuma maksud gue itu dalam kondisi dia bermain di Premier League sekarang dengan yang apa yang dihadapinya di AC Milan itu sebenarnya bagi gue itu nggak terlalu jauh, Mak. Bartes asalnya dari mana? Gini, pertanyaannya simpel. Menurut kau, Onana bisa survive nggak? Survive. Okay. Karena di depan dia juga bukan back-back yang kayak tadi gue bilang kan, kelas dunia juga yang di depan dia. Jadi ya should not be a hard job for him. Cuman ya gue pengen lihat aja lah yang katanya build up from the back itu, terus shot stoppingnya katanya yang terbaik apa semua. Ya oke, gue mau lihat. That's about it. Karena ya mungkin gue kemakan kali ya dengan video-video rakumpan yang dari klub-klub lawan-lawan. Yang kalau yang dari MU kan yang nunjukin yang save-nya yang luar biasa apa semua. Yang gua tonton yang dari klub-klub lawan itu yang fans-fans klubnya itu kan nunjukin kompilasi daripada kesalahan-kesalahan dia. Which is some of the blunder itu sebenarnya yang sangat-sangat ya sorry itu saya idiotik. Ada ya Minpor? Ada. Ada ya? Ada di Twitter juga ada. Kompilasi blunder-blundernya dia. Dan banyak, panjang itu video. Oke. Jadi bagi gue juga nggak mau lihat everyone makes a mistake. Kita lihat aja nanti di Premier League lu seperti apa. Menurut lu bisa survive nggak deh? Survive. Kalau survive pasti survive. Karena gue percaya sama Ten Hag-nya. He knows what he's doing. Dia ngambil Onana itu juga pasti. Dan ini bukan yang pertama kali dia bekerja sama dengan Onana kan. Yang gue jadi kekhawatiran yang kedua tentang Onana ini, hubungan dia dengan Ten Hag di Ajax berakhir tidak baik. Sehingga dia pindah. Ini apakah nanti akan berpengaruh ketika di MU lagi nanti? Pasti ada something yang bikin sampai dia harus sampai ribut sama Ten Hag waktu di Ajax. Ributnya kenapa? Nggak tahu gue. Dan itu gue udah searching juga. Terus tiba-tiba pop up berita Onana pernah ribut sama Ten Hag gitu doang? Nggak, justru gue nyari kan.
Iya, disiplinernya dia. Cuma nggak Indisipliner. indisiplinernya itu gue nggak tahu apa. Jadi apakah dia telat, apakah dia membengkang apa? Itu I have no idea. Plus kalau nggak salah kemarin gue sempat baca yang katanya di timnas juga dia sempat. Oh iya, di timnas dia mengundurkan diri Iya. karena dia tidak dipakai oleh kiper Kamerun, pelatih Kamerun sekarang. Kenapa? Karena gaya mainnya dianggap tidak cocok buat timnas Kamerun, di mana dia yang suka mainin bola di kaki, kan gitu kan. Nah, pelatih Kamerun menganggap nggak cocok nih kiper sama gue. Kalau Oke. gue sih itu emang udah hak. Kalau itu gue nggak nganggap ribut ya, itu hak prerogatif seorang pelatih gitu loh. Jadi bahkan kalau mau ngelihat blessing in disguise-nya, dengan dia tidak dipanggil sama timnas Kamerun, Dia bisa fokus di klub. Iya, di klub dia fokus. Terus nanti pada saat Piala Afrika di Januari dia nggak perlu terbang ke sana Ya. gitu loh. Itu kan menjadi sebuah blessing kalau menurut gua. Nah, terkait isu dia dengan Ten Hag di Ajax, kan dianggap ribut karena dia indisipliner. Kalau indisipliner di sini bahasanya berarti kan dia yang salah. Iya. Iya kan? Berarti dia yang salah dan ya lu tahu sendiri Ten Hag, Marcus Rashford aja dicadangin sama dia karena lu telat kan gitu. Jadi kalau indisipliner itu dan kemudian dia jadinya marah segala macam, ya semakinlah menunjukkan bahwa dia salah. Justru dengan dia mau gabung ke United yang di bawah Ten Hag menurut gua, he thinks that there's an unfinished business. Bahwa oh ya dulu gua pernah bekerja sama dengan lu, we had a good times, but somehow I did a mistake. So here I am to redeem. Untuk menebus kesalahan gua dulu. Kalau lu mau ngeliatnya itu bisa begitu jadinya. Ya, itu bisa. Itu satu perspektif. Jadi tidak perlu khawatir karena yang bermasalah bukan pelatihnya. Yang bermasalah si pemain. Gitu loh. Sementara si pelatih ini tahu bahwa ini orang punya kualitas, lu pernah indisipliner, ya udah ayo kita bikin lagi. We start all over. Dalam skala kecil kayak kejadiannya sama Marcus Rashford. Lu indisipliner. Lu telat 5 menit dari peraturan yang sudah dijanjikan, yang sudah kita tetapkan. Lu cadangan. But itu pelajaran buat lu. Gua butuh lu akan gua mainin. Skala kecilnya, if you smart enough to think about it or to see about it. It's not about that. Kalau lu mau lihat dari itu satu perspektif lu kan. Itu perspektif absolut. Itu nggak perspektif absolut, Pak. Absolut. Karena bisa jadi gini. Nggak mungkin. Ten Hag memanggil. Ini bukan perspektif Chivas, bukan perspektif Jack Daniels. Ini absolut. Wah, vodka bang. Aduh, panas gitu. Panas langsung ke tenggorokan. Enggak, maksudnya kalau masalah Onana datang ke MU udah pasti Ten Hag yang minta. Nggak mungkin tiba-tiba manajemen lagi yang nawar-nawarkan kayak gitu. Pasti ada permintaan dari Ten Hag. Berarti otomatis pasti udah ada perdamaian antara mereka. Dari sisi itunya gue no problem. Yang gue jadi problemnya itu, yang kemarin itu kan indisipliner. Udah ditambah lagi yang di Kamerun juga nggak cocok ya. Lu bilang itu hak prerogatifnya daripada seorang pelatih. Bahwa dia pemain nggak mau mendengar. Gue dari perspektifnya bahwa dia pemain nggak mau dengerin gitu loh. Bukan, dia nggak bisa mengubah gaya main dia. Mungkin dia nggak mau sama kayak Fernando Redondo. Skill segitu bagus, Argentina lagi butuh gelandang tengah yang oke. Di Madrid dia sangat teruji. Daniel Pasarella mengeluarkan peraturan cuma akan memanggil pemain yang tidak berambut gondrong. So, if you wanna play to Argentina, you have to cut your hair. And What that- Redondo did, dia nggak mau potong rambut. I don't care. And that's what I call absurd. Tahu nggak Lah absurd? nggak, ya mungkin itu haknya dia. Ya ini penampilan gue dia nggak peduli Ya, gitu. makanya, jadi balik lagi kepada Onana tadi. Iya. Jatuhnya Sama bagi kayak Cantona yang akhirnya mundur dari timnas Prancis selepas nggak gagal 94. ya. Gitu Nggak, loh. tapi balik lagi ke Onananya dulu ya sebelum lari kemana-mana. Enggak, gue cuma ngasih tahu bahwa Woi! Ngoceh mulu nih. Lu kebanyakan makan vitamin ya, Bang? Sugar rush. Sugar rush, pantas. Nggak, tapi balik lagi ke Onana tadi itu, gue sih ngelihatnya, gue sih berharap everything will be fine. Ya. Karena kalau lihat dari sisi positifnya, mereka udah pernah kerja sama bareng. Iya. Artinya Onana udah tahu apa yang diinginkan sama Ten Hag, Ten Hag Ya. juga udah mengetahui modelnya Onana. Iya. Yang gue khawatirin adalah dulu kita pernah punya Pogba, kita udah buang Pogba, kita udah buang Lingard, kita udah buang semua yang bermasalah gitu loh. Oke. Yang jadi kekhawatiran gua, ini jangan lu nanam permasalahan baru lagi. Men, Ditambah gua lagi. katain lagi nih ya. Nggak, ntar dulu. Ditambah lagi yang kenapa kekhawatiran gua itu di situ. Kalau dulu kan Pogba, Lingard, semua ini kan ex akamsinya Manchester United kan. Sekarang MU itu isinya Ajax.
Ngerti nggak? Jadi Onana itu datang ke MU juga udah pasti udah relatif nyaman-nyaman aja karena udah ketemu sama kawan-kawan lama, bahkan sampai siapa aja sih, Martinez, Anthony, bahkan Siapa lagi? si Eriksen juga, walaupun mereka nggak pernah main bareng ya. Siapa Eriksen kan lagi? ex Ajax. Siapa lagi ex Ajax yang dibawa? Donny van de Beek yang kemarin bikin gol. Lu jangan mancing gua ingat, cuman kadang-kadang kalau ditekan itu gua lupa. Siapa yang neken dulu? Nggak, kadang-kadang gua kalau di pressure gua agak susah. Nggak, jadi jatuhnya itu yang gua takutin, jangan sampai nanti ada benalu baru lagi. Tuh sih. Dari perspektif yang itu. Ini gue jawab boleh? Ya silakan. It's a different thing Tapi jangan panjang ya. between Onana's behavior and Pogba and the gang. Why? Lah jelas dong. Pogba, Lingard itu kan ya lu lihat kelakuannya kayak apa? Kenapa kita bilang benalu? Joget apa segala macam. Lu pernah nggak ngelihat case Onana joget di Ajax? Tapi kemarin lu joget bareng sama Lingard. Kan ini lagi dijelasin. Ini kan dikasih tau bahwa kan lu bilang tadi, lu jangan lupa di United lu ada Pogba, Lingard yang kita anggap benalu gini-gini. Karakternya beda. Benalunya kan bukan karena joget-jogetnya, Bang. Oh iya, toksiknya Toksiknya bukan balik itu. lagi, sekarang gue bilang sama lu pernah nggak ini orang kan udah pernah main nama Ajax, pernah main nama Inter, ada nggak case dia jadi benalu buat tim? Ya dia bisa sampai keluar berarti kan disipliner. Maksudnya? Dikeluarkan dari Ajax, maksudnya dia keluar dari Ajax itu kan karena ribut sama Ten Hag. Ya kan? Karena Ya, indisipliner. oke. Nah, indisipliner itu kan pasti ada sesuatu. Makanya yang tadi gue bilang, ketika gue Google indisiplinernya itu apa, gue pengen tahu apa sih kasusnya. Ya, yang mungkin sebenarnya. aja dia itu yang coli. nggak ada. Ya, kita nggak perlu. Gua mulai serius, dia mulai bercanda. Kan capek gue. Maksud gua, ya indisipliner kan banyak. Ya Rashford ketiduran, oversleep. Nah, itu yang gue cari. Nah, makanya- ini nggak ketahuan apa. Makanya gue penasaran apa yang indisiplinernya ini sampai lu harus keluar dari Kan Ajax. sekarang gue jadi taruh apple to apple, lu kan menyamakan tindakannya dengan Pogba dan the gang. Pogba and the gang kan udah jelas beda indisiplinernya. Lu tahu behaviornya mereka seperti Ya. apa? Ha-ha. Joget apa segala macam, tidak fight buat tim segala macam. Itu yang dia nggak benalu. Pertanyaan gue sekarang, kalau lu menyamakan Onana dengan mereka, lu pernah melihat Onana seperti itu di Ajax? Gua kalau lu mau bikin apple to apple, gua nggak ngelihat joget-jogetnya yang tadi udah gue bilang kan. Yang gua lihat dari Pogba, Lingard bukan dari joget-jogetnya, tapi efek dari omongan toksiknya dia di dressing room, Ya, itu pengaruhnya dia. Nah, kepada pemain-pemain itu muda. kan, Nah, itu kan sekarang bentuk pertanyaan indisipliner gua, yang lain. Itu kan gue tanya, Hmm. pernah nggak Onana ngelakuin hal kayak gitu? Nah, justru Lu karena nggak ketemu di Ajax. tahu, Oke, di Ajax lu makanya nggak ketemu. gua Di itu yang Ajax gua lu nggak khawatirin. ketemu. Nah, Lu inget, biar lu kelihatan pintar, ini kelihatan bego mulu jadinya. Kagak. Sekarang ada Inter, pernah nggak dia begitu di Inter? di Inter nggak memang. Nah ya udah, aman. aman dong berarti. Maksud gua, lu jangan mengkomparasi dengan orang-orang yang udah jelas pengaruhnya di tim. Ini kan tadi case-nya indisipliner. Indisiplinernya apa? Ya kalau kayak Rashford ketiduran bisa jadi dong. Terus jadi nggak dimainin iya, sama itu Ten Hag, iya. dia cabut. Itu beda dong. Enggak, makanya gua nggak nyamain ke Ini Rashid. kan contoh, ini makanya ini Iya. dijelasin nih biar penonton tahu mana emas mana tai, ngerti nggak? Ini tainya. Gitu loh, kan ini yang gue jelasin gitu kan. Lu dari tadi seolah-olah gue nggak peduli apa-apa, gue takut indisipliner merusak. Emang Makanya iya? ini dijelasin indisipliner. Kalau gitu ada kemungkinan Rashford ngerusak dong, kan indisipliner. Dan dulu memang pernah kan ikut gabung dengan Pogba dan yang Under lain-lainnya Ten itu. Hag dong kita cerita. Ya kalau under Ten Hag sekarang kan ya itu dia balik lagi under Ten Hag aja. Lu tangkap dulu nggak nih ceritanya? Yang gue bikin apple to apple-nya itu, ini kan pemain-pemain MU yang tadinya. Nggak ketemu masalah. Entar dulu, yang kemarin kan itu ada pemain-pemain MU. Iya. Udah, ini yang bergabung. Iya. Karena saking banyaknya, jadinya mereka itu punya kayak sebuah kelompok yang memiliki kekuatan Nggak tersebut. ada itu. Itu yang kejadian di dressing room. Itu bukan perspektif, itu kenyataan. Ya, itu yang kejadian Pogba, Lingard, McTominay, Rashid. Itu yang kemarin itu sampai kebelah di dressing Nggak roomnya. ada, itu isu kau aja. Kau cari beritanya. Ada beritanya, Bang. Bukan kayak Madrid yang ada La Fabrica and apa tuh? Oh ya, itu beda lagi. Iya nggak ada. Nah, Kalau itu kau menyamakan. Nah, kayak yang gitu, gua tidak khawatirin, karena kan sekarang ini MU isinya kebanyakan ex Ajax juga. Onana juga udah kenal mereka semua, itu yang tadi gue bilang kan. Dia berdatang ke MU juga udah nyaman, ngerti nggak? Bukan kayak anak baru yang harus kayak ke Inter, dia kan anak baru yang ibaratnya manis-manis dulu lah gitu loh. Ini kan dia udah langsung kenal sama Anthony, dia udah kenal Terus sama yang hubungannya? lainnya. Gue takutnya indisipliner dulu yang di Ajax itu gampang keluar lagi ketika di MU, itu yang gue khawatirin. Nggak masuk akal. We don't know, tapi nanti beberapa episode ke depan setelah nanti kejadian mungkin baru gue bilang, nah balik kita ke episode yang waktu Karena itu. tidak pas, perumpamaan itu nggak pas, nggak ada hubung. Tadi lu bilang gue takut dia indisipliner, sekarang lu elaborasi dengan bekas main Ajax.
Tapi ini udah kepanjangan bang, bahas yang lain ah. Nggak Bukan, penting. jadi nggak ketemu gitu loh maksudnya. Ini dikasih perspektif aja. Ini orang nggak bisa terima pendapat orang, bener kata Nggak kalian. bisa terima pendapat. Bener gue bilang, nggak, penjelasan kau itu nggak tepat. Dikasih tahu ini sekarang. Tuh sampai vape aja Iya, kebakaran. jadi Onana sih ya gue happy. Hmm. Masalah dulu dia sama Ten Hag disipliner tuh urusan belakangan. Cuma gue tidak seperti itu yang takut dia jadi toksik. Enggak, karena tidak ada rekam jejak dia menjadi toksik di sebuah klub. Paham sampai situ? Kita lihat aja nanti. Nah, ini kan bukan kita lihat nanti, tidak ada rekam jejak itu fakta. Iya itu fakta. Ngerti? Rekam jejak ada di Ajax, tapi di Celta Kan itu bukan nggak toksik ada. itu yang disipliner, goblok. Ya, sama Masa aja. Desain sih. Sebel gua. Makanya next topik ah. Tolong banget partner gua nggak bisa ngebet. Dari lagi poppingnya. Iya. Ah, lu komen di bawah. Nangkap nggak? Ampun deh. Dah, bahas yang lain. Apa? Maguire. Kok nggak dibawa? Kenapa Emang dia Evans? dibawa? Maguire nggak Kan dibawa? Evans penggantinya. Nggak tuh. Tuh kan? Emang dibawa? Di Amerika. Aduh. Enggak, yang kemarin dibawa. Enggak. Ya kemarin nggak dibawa. Yang untuk kedepannya mana gua tahu. Kita ngomongin yang udah. Amerika kan udah keluar jadwalnya. Udah keluar nama-namanya. Oh, udah. Doang ada 3 Fred. Si Fred doang ini tinggal. Berarti jadi dong dijual. Kayaknya Galatasaray. Kayak Galatasaray 20 ya. Tapi emang tolol juga sih manajemen. Alex Telles jual berapa? Cuma 4 juta anjing. Klub-klub Iya. lain ngejual ke Saudi itu rata-rata 20, 15. Si anjing ini cuma laku 4. Mungkin masalahnya kepada gajinya lagi kali ya. Nggak ada klub yang berani ngambil. Men, bukan masalah gaji, ini Saudi yang ngambil. Lu cek aja gaji orang berapa. Iya Masa lu komparasi dengan masalah gaji dia nggak ada yang mau Nggak ada yang mau ngambil kali. Nggak ada yang butuh Fred. Kok Fred? Oh Teles. Dia kan mau kalah. Oh, iya. Aduh, matilah gua. Nggak, gue masih mikirin Fred tadi. Nggak tahu. Ya memang lu lihat aja dari semua harga. Sancho aja ditawarin berapa? Dari kita belinya 80-an lebih hampir 100 dijualnya 40. Stop dulu boleh nggak? Apa? Before you look so fucking stupid. What? Sancho 80 ya, hampir 100 ya, gue lupa. Hampir Ditawarin 100. 40 setengahnya. Iya. Oke, masih puluhan nih. Iya. Ya. Dan yang nawar dari klub Eropa. Pembicaraan ini adalah Alex Telles laku ke klub di Arab dengan harga cuma 4 juta. Meanwhile, klub-klub Arab bisa beli pemain lain dengan harga paling dikit yang gue tahu nih ya, 20 million. Bener ya Minpor ya? Siapa? Gua nggak pernah ketemu pemain lain yang ditawar seharga Telles. Ngerti nggak? Sekarang poinnya berarti Mungkin bukan dianggap pemain MU kali, nggak dianggap pemain Sevilla. ini bukan berarti karena gaji ya, tapi memang ini orang tidak pintar ngejual ini klub. Lah itu kalau itu udah semua tahu, nggak bisa beli, nggak bisa jual. Sekarang aja agak mendingan, agak lumayan negosiasinya. Apa? 4 juta belum dibayar loh. Belum. Masih ditawar loh. Masuk ya oke udah deal 4 juta. Cuma ibarat kata apa nih? Ya gue mau ya oke gue beli Telles ya. Oke berapa 4 juta? Oke deal dah. Nggak. Kalau masalah MU nggak bisa jualan, nggak bisa beli pemain, itu mas manusia udah tahu kali. Kita semuanya ini sekarang lagi diobral kan pemain kita. Ya itu dia masalah maksudnya. Tapi lu tahu nggak kenapa diobral? Apanya? Pemain-pemain ini sekarang. Ya emang butuh duit lah. Terus untuk apa kalau disimpan kalau nggak dipakai? FFP bapak. Ya iya, Ah. maksud gua, ya itu kan kenapa dijual ya karena memang Iya. butuh duit. Karena tahun lalu aja United tidak kena IFFB karena melebihi Iya. batas 15 juta doang loh. Kalau gua nggak salah. Ya, 15 juta doang lebihnya itu kena karena tetap minus dihitung. Iya. Gitu. Karena toleransi mereka cuma 5 juta kalau gua nggak salah ya. Sehingga tahun ini mau nggak mau musim ini harus flash sale. Lu harus makanya Iya. nih Fred oke, Alex Telles sudah. Bailey belum ada yang nawar men. Belum. Anjing. Bailey nggak ada yang nawar. McTominay belum ada yang nawar. McTominay men. udah ada. Enggak, belum ada yang nawar lah, rumor doang. Rumor. Newcastle beli Harvey Barnes. Dia beli Harvey Barnes dari Leicester. Berapa? 15 juta apa berapa gitu kalau gua nggak salah. 35 ya, Bu. Sorry ya, 25 tadi gua mikir. 35. Harvey Barnes. Emang dia bagus sih, gua suka sih ini orang. Bagus. Cuma maksud gua ini emang ini klub emang katro aja udah lu ngejual mainnya susah. Baru nih turunannya, kenapa lu jual pemain susah? Karena gaji. Tapi nggak juga. McTom di bawah 100 loh. Fred juga nggak sampai 300, 200-an. Telles juga nggak gede gajinya, men. Ya Gitu. jatuhnya Martial juga nggak laku. memang Martial. Martial kalau lu tadi baca apel to apel jangan ke Martial, Pak. Martial di loan aja cuma bikin 1 gol. Gua nggak ada bilang apple to apple, gua bilang nih pemain-pemain yang harus dijual yang nggak laku ini kenapa gitu. Ya enggak, maksudnya kalau Martial sih
kayaknya itu bakal tutup karir di MU, dilepas free loan free transfer Dia lagi. berapa sisa lagi sih kontraknya? 2025 ya? 2024 ya? Wah anjing banget men, gajinya gede, terus akan jadi Deadwood gitu ya. Fuck lah. Ih anjing, sebel gua. Gua nggak tahu Min, bener nggak? Greenwood katanya mau di loan out ya? Loan out, katanya mau di loan. Iya. Mau di loan out katanya. Ya itu udah seperti itu, karena kalau misalnya musim ini kita nggak bisa berhasil menjual itu, FFP. Kita lagi yang kena bisa FFP. beli pemain antara di di Januari atau di summer nanti Iya. tahun depan gitu ya. Tapi di luar memang katroknya klub ini ngelola pemainnya gitu ya, dan sekarang baru mulai ya gue lihat dari cara mereka nih gue aja sih ya. Onana kan juga jadi turun jadi berapa? 42. 41 pounds 41 pound kan plus 5 kan? Ya kan, jadi Iya. jatuhnya 46 itu sekitar 53 kalau gua nggak salah ya, euro ya, kalau gua nggak salah ya, gitu. Jadi maksud gua dia udah bisa bikin barrier bahwa kayaknya gua nggak mau bayar pemain di atas 60 deh. Itu yang gua lihat nih sekarang. Karena Mason Mount juga jatuhnya 55, ya kan, Ya, 50 betul. plus 5. 50 plus 5. Terus ini juga dari katanya tadinya Inter minta 80 kalau gua nggak salah Onana ya. Hah? Tadinya 70. 70 ya, 70. Terus turun ketemu itu ini it's a good deal yang udah It makes more sense sekarang No, no. mereka. It's they doing a great business menurut Yeah. gua ya. Pada dalam hal membeli pemain terus negotiate-nya gitu, menurut gua very very good deal gitu. Dan sekarang Højlund juga udah turun juga kan. Bahkan Atalanta ngeluarin statement ya kita nggak tahu harga dia 70 apa 80, tapi kami akan senang kalau orang datang dengan harga 100. Kan gitu kata Atalanta ya. Tapi dengan statementnya bahwa kita nggak tahu harga dia apa 70 80 berarti emang pemain ini belum pernah di-appraise berapa sih sebenarnya harga pasarnya, value dia sebenarnya berapa kan nggak ketahuan gitu. Dia juga baru satu musim kan di Atalanta. Satu hal yang gue lihat perubahan dari sistem transfernya MU yang agak membaik sekarang ya. Ya. Approachment-nya kepada pemain itu betul-betul dibikin bagus dulu. Ya, makanya personal deal tuh selalu duluan selesai. Jadi dia tuh kalau menurut gua approachment-nya pendekatannya MU sekarang ini adalah dia menjamin pemain itu suka dulu untuk main ke MU dengan segala benefit yang lu akan dapat ininya Cuma semua. tetap aja lu Ntar tidak dulu. boleh ngedekati pemain duluan. Lu tetap harus Oh enggak, ke kalau klub. kalau kan dia belum mendekati. Oh iya makanya. Dia belum mendekati, Dia cuma jatuhnya baru survei dulu. Iya, ibaratnya ngobrol-ngobrol santai lah dulu sama dia Tetangga nih kan. ya. Nah, Atau survei tuh dia tanya sama tetangganya, Onana katanya kecil-kecil dulu. Tapi gini, suka Bang. pakai jersey kiper yang Taibi ya? Gitu kayaknya dulu. Dan jatuhnya kalau kalau misalnya masalah yang itu sebenarnya boleh asal dia udah minta izin sama klub dulu. Kalau klub udah mengizinkan dia untuk ngomong sama pemain, belum tentu dijual ya. Klub tuh boleh mengizinkan. Kayak dulu Bahdim, contohnya di gua. Neneknya Brad Pitt juga tahu kalau lu ngomong sama pemain harus izin klub. Ini kan tadi yang gua Iya, iya. bilang. Tidak melakukan pembicaraan dahulu dengan pemain. Kan lu bilang kayak gitu. Boleh itu terjadi Ya. kalau pemain MU udah Kalau lu minta bilang izin. kayak gitu, neneknya Brad Pitt juga tahu. Ya udah, makanya ini pembicaraannya. Ini suka motong nggak jelas juga. Udah, jadi jatuhnya kalau gue bilang cara pendekatannya MU ini sekarang ini udah bener, karena dia benar memastikan. Kalau gue lihat ya, yang diterapkan MU akhir-akhir ini, Mason Mount, ketika Chelsea nggak mau menurunkan harga, pemain yang akhirnya ngotot untuk minta keluar. Klub yang dimilikinya itu akhirnya terpaksa, daripada nanti dia di sini jadi masalah, ya udah dilepas. Mount dari akhir musim udah mau keluar. Memang. Bukan setelah United deketin, lu salah. Ntar dulu, bukan masalah itunya yang gue permasalahin. Maksudnya itu pendekatan personal approach-nya itu benar-benar udah dibikin bagus. Jadi kalaupun misalnya klub itu nggak ngotot mau mempertahankan harga, pemainnya udah minta keluar, akhirnya klub mau nggak mau pasti akan melepas karena agen akan bermain. Tidak pasti harus melepas. Tidak harus melepas, tapi dengan resiko ya itu lu punya pemain yang mungkin pengen keluar. Kejadian di Kane sampai sekarang kayak gitu. Siapa? Kane, Harry Kane mau keluar, kontrak terakhir Iya. nggak dilepas, jadi nggak semua begitu. Performa Kane beberapa musim ini gimana? Ya mana ada kan tadi Going down the hill kan? enggak lah. Musim lalu Harry Dia Kane 20 gol. iya, kalau 20 gol memang dia mesin gol. Cuma Tapi maksudnya kan tidak bisa menyalahkan performa dia sendiri, mungkin supply kurang, gelandangnya Spurs siapa lu lihat. bisa jadi. Kan gitu. Tapi intinya bagi gua cara pendekannya MU itu ya itu. Sekarang personal approach dulu, baru ngomong sama klub. Kalau dulu kan datangin ke klub minta berapa, pemain dikasih dengan jor-joran harga gaji. Tidak boleh personal approach dulu, Patrick. Lu Astaga ini orang ya. bener. Lu kan mesti tanya dulu ke Chelsea, pemain lu tersedia nggak si Anu tersedia. Makanya di mana-mana kan kalau lu perhatiin personal agreement
Iya. Itu Personal agreement itu sama siapa? pemain setelah izin dari klub. Iya, belum tentu dijual sama klub kan? Iya. Jadi jatuhnya personal agreement itu kan sebelum ada agreement dengan klub kan? Enggak dong. Gimana sih lu? Lah kan lu mesti izin sama klub dulu baru ngomong sama pemain. Iya, Wat. Lu ngerti nggak? Enggak. Once lu udah ngomong sama klub, kalau klub bilang, ya silakan ngomong. Nah, baru lu ngomong. Makanya ada agreement sama Ya pemain. iya, itu gua bilang. Muhammad Fuad, dengerin. Personal agreement itu udah di reach, artinya di MU itu udah ngomong. Misalnya nih contoh Onana kemarin, dia ngomong sama Inter. Gua mau ngomong sama Onana, gua ada ketertarikan untuk membeli. Boleh nggak gua ngobrol personal term sama dia? Inter akan mengatakan, oh lu mau beli, silahkan. Kita udah ngobrol dulu. Nih, gue pengen ngambil lu, ntar nanti lu gini-gini, bonus yang gue kasih sekian. Udah, ke agennya apa semua. Udah, selesai kan? Personal term udah agreed. Baru habis itu MU datang, oke, gue sama Onana nih, gue pengen beli. Lu mau jual berapa? Gue minta 80, baru tawar-menawar. Kalau dulu kan enggak. MU itu kan dulu datang ke klub, cara old school. Tahu dari mana? Ya emang begitu, di berita-berita semua bang. Emang dari dulu, datangin Sancho, datang duluan ke Dortmund. Sekian, gue mau bayar sekian. Abis itu baru ngomong sama Sancho-nya. Lucu banget Patrick. Asli lucu banget. Tapi udahlah ya, lu seneng nggak ngeliat hasil pramusim? So far good sih. Ya gue kemarin satu yang agak happy lihat Donny van de Beek akhirnya mencetak gol, ada selebrasi, terus pemain-pemain muda semua diturunkan, which is sebenarnya bagi gue mengingat musim lalu ya. Pemain muda yang mau diturunin seberapa pun belum tentu juga lu punya tempat di first team. Bukan cuma musim lalu, under Van Gaal, under Sir Alex juga. Ya enggak, kita ngomongin masalah under Ten Hag. Apalagi kan kita ngomongin Ten Hag ini modelnya seperti apa, kita udah mulai kelihatan nih. Lu main semua di pramusim belum ada jaminan lu bakal ada main di first team. Bahkan kalau kita ngomongin masalah Zidane, gimana musim lalu kita tuh sangat mengeluh-ngeluhkan seorang Zidane, akhirnya nggak dapat first team, bahkan kejual sekarang kan gitu. Mudah-mudahan Charlie Savage nggak dibuang juga nih akhir musim ini. Apa yang lu lihat 2 match ini? Nothing much, sama aja permainan kayak musim lalu. Cuman yang menurut gue ya mereka lebih santai karena it's pre-season, nggak ada yang bisa dinilai dari pre-season. 2 match ini, Ten Hag pakai false 9 pad. Oh itu yang lu maksud. Kan ditanya apa yang lu lihat 2 match ini? Ya gue nggak ngeliat dari perspektif itu, gue ngeliatnya secara overall. Lu kan ngeliatnya ke taktik, lu jelasin dah. Sancho gimana? Nah, Sancho baru. Kalau lu tanya Sancho, baru gue jawab. Tapi yang pas kemarin lawan Pertama lawan Leeds lumayan kok Sancho. Apaan lumayan dikasih bola passing depan gawang kakinya sengklek. Tapi kalau gue sih ngelihatnya karena sampai sekarang United belum dapat striker, terus cuma punya Martial, kasarnya sebagai striker utama gitu ya. Ya Ten Hag mencoba mengasah false 9. Lu lihat waktu lawan si Leeds dia mainin Sancho jadi false 9. Lawan Lyon itu Mount yang pertama ditaruh di situ. Ya, tapi gilanya nih orang false 9, tapi dia bisa jadi di kotak penalti kita loh, sempat berapa kali gitu gue lihat ya. Mason Mount. Kayaknya emang naturalnya dia tuh sifat alaminya yang memang ngejar bola ngudak gitu ya. So far di 2 pertandingan itu lu senang nggak lihat ya? Oh senang aja gua. Maksud gua ya memang itu yang diharapkan dari seorang Mason Mount kan gitu. Cuma di hati kecil gue berharap paling nggak dibikin gol lah, supaya beban nomor 7 itu sedikit terangkat. Tapi yang benar-benar gue perhatikan sekarang, kayaknya Ten Hag sedang menyusun plan di mana kalau gue nggak punya striker, gue mau mainnya kayak gini. Kalau gue main kayak gini, kalau misalnya pun gue nggak dapat gelandang tengah, gue nggak dapat striker, either gue jadiin Mount false 9 atau Sancho. Berarti di belakang ya lu siap-siap aja dengan ngelihat Eriksen dan si Casemiro lagi, dengan Bruno nomor 10, Rashford bisa di kiri, kanannya si Anthony. Tapi kalau gua kayak kemarin Minpor kan nge-tweet kan yang kita bilang bahwa Anthony lebih efektif di kiri karena agak kurang dia di kanan. Bukan di kanan, syutingnya agak kurang, yang nggak penting kan gitu ya. Iya, kan ada juga tuh satu trupas dia yang bola yang dia bisa ngelewatin gitu, terus si Amad Diallo yang shoot ditepis sama kiper Lyon gitu kan. Nah, menurut gua oke juga kalau dia ditaruh di kiri si Rashford striker, dan gua sangat berharap si Amad Diallo tuh bisa stay musim ini, dikasih kesempatan lebih banyak kalau gua. Kalau ya benar, kalau itu gua sepakat banget. Contoh lagi bahwa
bermain buat United itu sangat beda bebannya. Lu lihat 2 match terakhir dia nggak ada bikin gol satupun. Peluang bukan yang nggak ada ya kita bilang ya. Sementara lu tau dia musim lalu main di Sunderland berapa gol dia bikin, gitu ya. Oke lah, match kita nggak nonton setiap match yang dia main, tapi paling nggak jumlah gol yang dia bikin itu menjadi sebuah tolak ukur bahwa ini orang bisa bikin gol. Titik. Dan berapa dia bikin nggak salah impor? 10. Berapa coba cek? Sorry ya, gue lupa. Lu cek deh. Tapi pada saat main buat United, even ini cuma di pramusim friendly, tekanan buat United segitu besarnya. 14 gol 3 assist dia cetak musim lalu. Di Championship loh, yang mainnya lebih brutal daripada di EPL. Ini dia lawan Leeds dan lawan Lyon, dia nggak bisa bikin gol. Ini concern gue adalah ini menjadi sebuah bukti bahwa kalau lu misalnya bilang, oh Sancho flop karena gini. No, berkali-kali kita bilang, dengar dulu, berkali-kali kita bahwa tekanan bermain buat dia itu sangat besar dan tidak semua orang punya mental squad itu. Harry Maguire vlog gini. Oke, lu lihat dia main buat Leicester seperti apa, gimana dia main buat Inggris 2018 seperti apa. Jadi memang beberapa pemain itu mentalnya nggak kuat untuk menanggung beban menggunakan jersey ini nih. Dia lo berapa kali peluang bersih dia dapat, men? Nggak gol. Gua takut itu menjadi udah bukti bahwa ya memang butuh mental yang kuat gitu. Ya Elanga aja hilang kan? Enggak, gue nggak mau cerita Elanga yang nggak terbukti apa-apa gitu loh. Elanga has proved nothing. Well, he's proven under Ole. Enggak lah. Rangnick lumayan lah. Rangnick lumayan itu pun ketolong karena golongan ATM itu aja nya. Tapi kan nggak konsisten. Lu ceritakan Sancho cukup konsisten. Ini kan maksud gue jadi nggak ketemu. Sancho ini cukup konsisten di Dortmund. Di highlight sebagai satu pemain muda terbaik, punya speed, dribblingnya nusuk segala macam bla. Lu cerita Maguire, bagus dia main buat Leicester, proven di Piala Dunia. Elanga prove nothing, man, gitu loh. Bukan tenggelam, bukan apa, emang dia belum buktiin apa-apa, gitu loh. Dia lu ngebuktiin di Sunderland, 15 gol, 3 juga assist. di Rangers juga waktu itu dia. Ya Rangers setengah musim ya kalau gua nggak salah ya. Tapi Inter Sunderland gitu, lu main di let's say core yang sama Inggris gitu loh. Ini yang gue takutin dan ini menjadi bukti bahwa mental untuk main. Nah ini yang gue takutin dari Onana sebenarnya. Gue nggak takut masalah indisiplinernya dia, karena bagi gue indisipliner itu sama kayak Rashford kasusnya. Bukan dia toksik, enggak. Bukan dia joget atau dia bikin gap apa enggak. Lu mau bilang sama ayah connection segala macam. Bagi gue itu enggak nanti. Yang gue takutin dari Onana adalah mental dia tidak kuat untuk bermain di klub sebesar United. Contoh Bartes, juara Piala Dunia, juara Euro, pindah. Ada Laurent Blanc lagi saat itu di United. Laurent Blanc sama Bartes cium kepala selama Piala Dunia 98, dianggap jimat. Apa yang terjadi sama Bartes? Gitu Pet kalau mau ngejelasin. Sebel gua. Minfor seneng banget. Tuh ini minta dipecat ya orang. Tapi bener, nanti penonton tahu nih gitu. Jadi itu jelas, itu jadi jelas. Jangan ini toksik apa gitu. Enggak, kalau gue sih mungkin ya lu ngelihatnya dari situ. Kalau gue sih ngelihatnya mungkin kepada personal termnya aja. Dari berita-berita yang ada, itu aja yang gue lihat semuanya. So far sih kalau gue bilang ya memang kita butuh kiper kan. Like it or not, Dean Henderson udah pasti out. De Gea udah dijual. Masa iya musim ini kita arungin dengan Tom Hinton? Kan nggak mungkin juga. Kan? Gue ngelihat ada video latihan di web kalau nggak salah, itu yang main yang Bruno bikin lupa, itu nggak ada kiper. Nggak ada kan? Si anjing mungkin gue gitu, anjing ya bagus lah paling nggak sekarang kalau latihan ada kiper, gue bilang gitu. Anjing nggak ada kiper gitu latihan, bangke. Berdebah aja ada kiper tuh 3, 4 kadang-kadang. Nggak itu, lu pikirnya nggak? Lu ngomong kayak gitu kan? Goalkeeper coachnya kan ada 3 orang tuh. Ya mereka aja. Yang 2 lagi ngapain kan gitu? Darren Anderton apa sih sekarang gue lupa. Darren Fletcher kok Darren Anderton. Dia duduk di dugout kan kemarin gitu loh. Dia kan masih director kan? Director ya? Director of football tadi. Director football. Sekarang kan belum tahu. Kalau sekarang belum tahu mau dia sebagai terakhir dia aktif ketahuan sebagai director kan pas waktu Rangnick doang. Setelah Ten Hag nggak tahu dia posisinya jadi, apa. Yang gue lihat sekarang kayaknya Ten Hag sedang mematangkan plan B-nya dia. Kalau emang akhirnya nggak dapat, tapi striker sih dapat ya feeling gue ya gitu. Nah, dapat sih feeling gue gitu. Dapat feeling gue sih dapat gitu. Dan so far gue sangat puas dengan transfer United, the way they do the business, ya itu gue puas. The way they did the business so far gue sangat oke lah. Karena ibaratnya lu nggak dibodoh-bodohin lagi sama semua klub. But the way you sell, you suck, man. They got no choice, man. Kalau gue bilang betul-betul they have no choice. Itu udah terdesak efektif banget. Tapi udah ditawar ya?
20. Siapa? 25. Dean Henderson. Oh, dia 20 udah ya. sama Nottingham. MU minta 25. Kalau Iya. gue bilang udah 20 lepas lah gitu. Paling enggak 20 si Dean Henderson, 20 Fred, 40 plus 4 Alex Telles. Telles 44. Sama 1000, sama sejuta si siapa? Zidane. 45 dong. 45. Aman ya kan? Dapat. Terus Maguire, Sancho plus cash 30 Spurs. Masalahnya semua yang kau namakan itu nggak sekalian McTominay. Enggak kan Spurs tertarik sama Maguire. Ya udah, nggak makanya Spurs tertarik semua yang kau sama namakan Sancho. itu kan. Hah. Homegrown kau berapa? Tinggal. Itu harus kau hitung. Mason Mount home ground. 1, Ciao. Hah? Ciao. Iya, Shaw, Luke Shaw. 2, AWB, 3, 2 lagi. Rashford, 1 lagi. si Brandon Williams. Oh iya masih ada Brand. Ya aman. Juara regista sama box to box ini men, bukan Aman. kaleng-kaleng. Aduh. Brandon. Kalau Brandon artinya musim ini Brandon akhirnya bermain untuk MU ya. Ya belum selesai paling enggak itu kan bahkan bisa jadi naikin Alvaro Van. Malaysia cedera apa sih? Gue lupa. Malaysia. Tumit. Iya. Ya, berapa lama? Sebulan. Oh sebulanan masih aman dong. Aman lah. Nah berarti backupnya Alvaro Fernandez. Gitu. Iya kan? Kalau home ground mah nggak takut banyak. Lu masih bisa. Ya udah oke lu naikin Maino deh. Ya. Gitu loh. Iya kan? Mainnya juga lumayan nih. Iya nggak jelek, nggak jelek. Makanya gue bilang kan di pre-season, gue nggak ngelihat skor, gue nggak ngelihat Ya. oke gawangnya apa. Tapi yang jelas gue highlight Kovar. Kovar ini harusnya bisa dipertahankan karena kalau lu bilang lu butuh kiper dengan atribut delivery yang bagus, ya lu berarti muna kalau nggak mau tidak menghargai Seorang Kovar yang memang bisa skillnya bermain, dia, ya. gitu loh. Karena itu yang dia udah buktikan. Ya. Jadi instead of Tom Hinton, gue sih akan lebih srek atau beli si Suzuki. Ya Gua itu sih gua mending setuju beli banget. Yamaha. Ngapain lu? Honda aja, Pak. Gitu. Muling motor. Enggak, tapi itu gue setuju banget. Lu ngapain lagi? Orang udah ada nih Kovar juga. Memang baru jual friendly ya. Belum bisa kita katakan apa. Tapi kan musim lalu di liga Nah lain itu udah maksud terbaik. gua, itu yang proven tadi Iya. bukan kayak Elanga proven apa anjing cuma lawan Atletico Madrid doang. Nggak, cuma maksudnya daripada lu keluarin dana untuk kiper tambahan satu lagi, Itu dia. sementara lu memang butuh dana untuk bawa seorang striker, do the math kan gitu aja. Jadi Sancho Kalau Sancho sih gua Jangan ya. dua jawaban gua. Secara subjektif, janganlah kasih satu musim lagi kesempatan. 300.000 loh gaji dia. 300 bener kan? Iya. Kasihlah kesempatan satu musim lagi. Secara subjektif ya. Secara objektif, it's been done. 3 season in a It's row. done. It's done. Kalau gua, kok 3 season sih? Lah iyalah. 3 season. Ini musim ketiga dia. Ini musim ketiganya. Iya masuk musim ketiga. Kalau dari secara objektif, it's almost done lah bagi gua. Bahkan gua bisa bilang it's done. Karena lu nggak ada perkembangan, lu udah dikasih bantuan untuk healing lah apa semua. Lu balik-balik juga masih tetap permainan kayak gitu, sampai ribut-ribut sama tim juga kan, sama Bruno, sama Casemiro dia dua orang itu dia ribut. Mana dari Bruno Casemiro ya? Ada Gimana ya? yang Saya gini-gini doang. ya yang dia jadi Casemiro ngasih tahu sesuatu, dia nggak mau nerima gitu loh. Nggak lama kemudian ditarik sama Ten Hag. Oke. Jadi bagi gua itu berarti kan memang mental lu udah kena banget nih. Sampai dikasih tahu sama teman aja lu ngamuk gitu loh. For me mungkin ya bener kayak kata lu bilang itu. Mental dia untuk membawa jersey Manchester United itu enggak. Oh, kalau bawa aja sih semua orang bisa, Pet. Memakainya. Tadi lu juga pakai semua. Mengenakan gue bilang. Oh, Bukan. sekarang gua udah tahu rasanya Fuad kalau gua gituin tiap hari. Maksudnya apa sih? Suka banget motong apa Gue nggak motong, gue benarkan. Nggak, tapi kalau menurut gue secara objektif ya itu it's done lah ya. Nah terus masa kalau udah it's done terus lu masih ada ini lagi, itu kenapa lu Ya enggak, kalau subjektif, secara Nah. subjektif karena gue gue suka dengan seorang Sancho. Zaman gue nonton dia di Dortmund apa semua, ya gue pengen dia membuktikan itu di MU. Sama aja kayak dulu kita pengen ngeliat Ole ngangkat piala bersama MU. Gue pengen Sancho itu jadi bersama MU. Cuman ya it has been proven di 2 season yang terakhir ini, you're not strong enough, bukan not good enough ya, karena kita tahu dia punya skillnya. You're not strong enough to be in this team gitu loh. Bagi gue udah it's time to go, bro. Jadi jual aja Spurs. Ya, kalau gue sih nggak kalau mau memang jual bisa ke West Ham ya. Nggak mau. Oh, gua jual ke jangan West Ham. lah. Ngapain jual ke West Ham? Declan Rice nggak mau lu kasih ke kita. Oh nggak. Boleh. Maguire boleh dijual ke West Ham. Artinya apa? Kita makan uang Arsenal. uang rice ya. Manis banget. Makan beras. Makan uang Arsenal ya kan. Jadi nggak apa-apa Sancho ke Spurs.
ya. Tar dulu. Maguire Rice dibeli Arsenal emang cash. Udah nggak apa-apa. Kredit juga. Banyak juga yang utang gitu. Bahkan si Dusan Vlahovic juga Juve belum lunas sampai Belum, sekarang belum. gitu ya. Jadi kalau gua Sancho sih it's done. It's done. Karena pelapisnya bisa sangat banyak. Lu masih Nah punya iya. Garnacho, lu lu ada masih- Pellistri, Betul. ada Anthony, ada si ini lagi Diallo sekarang gitu ya. Plus Rashford juga bisa main di sayap gitu kan. Jadi bagi Persaingannya gua, memang udah terlalu banyak di bagi situ. gua ya udahlah gitu. Bahkan Mount juga bisa main di kanan gitu. Berapa kali di timnas juga dia main di sisi kanan penyerang. Ya kalau dibutuhkan Bruno juga udah terbukti bisa Iya, dimainkan main kan di gitu. kanan, di kiri juga zaman Iya. dulu pernah gitu. Jadi maksud gua, tapi yang benar-benar yang gue perhatiin sekarang, apakah Ten Hag benar-benar berani bermain dengan false nine musim depan? Itu yang gue tunggu. Ada atau tidak ada striker nih kita cerita ya? Karena gue yakin pasti dapat striker United. Holland itu. Nanti Aliudin kayak Buyungismu kayak. Tapi yakin nggak seriusnya lu menurut lu Holland bakal dapat? Holland kayak dapat. Tapi kalaupun enggak sih gue rasa dapat. Kalau enggak gua rasa dapat gimana? Hah? Tapi pasti dapat lah ya berarti ya. Enggak pun Holland dapat, lu tau nggak? Pasti dapat striker gitu maksud lu. Vardy lu angkut. Jamie Vardy. Apa-apa umur 30 masih Ya, 33. musim lalu juga lu ngambil Weghorst kan? Iya, masih kenceng, berani duel, anak lokal, Ya. Kryptonite Liverpool, berapa kali tuh ngegolin ke Liverpool sama City juga dia. Wah, gue mendingan dia, gue angkut. Opsinya sih Kolomwani ya, yang rame. Iya, Randall Colomoni itu maksud gue. Ya kalau paling gampang nggak ada persaingan ya memang Vardy lah. Vardy Udah terlalu banget. tua apa semua. Yang penting lu punya berapa ada dia striker. 33 yang impor ya? Coba cek, maaf. Cuman 33. musim lalu kan dia banyak cedera. Oh iya, nggak apa-apa. Siapa tahu musim ini lebih stabil. Wah udah, Vardy, gue beli Vardy ini, deng. Striker, Rashford kiri. Berarti benar dulu yang dibilang Ranić bahwa United butuh 10 pemain. Kan dia sempat bilang gitu. Iya, iya. Paling nggak buang 10 dan butuh 10. Yang dilakukan Ten Hag sekarang adalah sudah mendatangkan 6. Ya, Lisandro Martinez, Yang permanen ya. Malaysia. Anthony, Eriksen, 4, Mason Mount 5, Onana udah 6 dia datangin. Benar-benar butuh 4 lagi. Itu tadi mungkin striker 2 atau siapa lah whatsoever gitu loh. Selesai berarti ranking ya dia benar-benar identifikasi itu yang dibutuhin nanti, dan dia sebenarnya udah mengapresiasi beberapa pemain yang ternyata ini nggak like. Itu tadi Fred, Sancho mungkin nggak like dia udah press gitu. Nah sekarang congrats untuk Portugis Magnifico. El Capitano. Ujang, memang Gila. Walaupun sebenarnya kan yang gue bahas ini bahwa kalau gue Ramad, Mang Ujang, sehat Mang. antara Bruno gua sama Shaw ya, tapi Iya. karena kan ya Shaw paling senior, yang kedua paling senior siapa? Martial. Bayangin senior lo masih. Realita. Iya, lu bayangin ya, kalau lu nggak buang Martial di ruang ganti nih tiba-tiba di depan si Ahmad dia udah bilang 8 tahun sob. Paling lama kedua gua. Hah? Mau apa kau? Mau apa kok? Hah? Dia bisa ngomong kayak gitu ke Garnacho. Bisa beli rokok ya? Ke Casemiro dia bisa bilang gitu. Udah lalu baru setahun, 8 tahun. Lu udah punya Chen, gua udah dibikinin Chen. Ini mesti dibuang. Lo tau nggak? Kalau dia berani ngomong kayak gitu sama Casemiro, Ditampol lagi. Casemiro tuh cuma bilang 5 CL anjing. Selamat buat Captain Bruno. Nah, gua sih berharap seperti kata jadi Bruno tadi nih udah pas kalau dia jadi kapten. Nah, Karena macam kata nenek Saida di Spiongot, Ah. ketawa. Anjing kayak robot yang 2 kali mungkin. Ini kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya udah take tadi tiba-tiba handphone Patrick yang busuk ini rusak. Jadi gue mesti ngulang part ini harus jadi punchline. Kan bangsat emang gitu loh. Next Jadi pakai gini aja. iya, kata nenek Saida yang di Spiongot, great powers comes great with responsibility, ya kan? Dan Nah, kulanjutkan tadi berarti cucunya ini Iya. yang suka loncat dari atap ke atap, Iya. tapi pakai sarung, Oh. maling kan gitu. bajing loncat. Bajing loncat. Jadi itulah buat Bruno ya. Selamat. good luck. Tolong lebih behave gitu ya. You are one of the best player of United right now, Ya. and with in term of patience, I do believe that you are above all of them.
passion kalau buat passion nggak cerita kita ya. ragukan lagi lah. Oke, cuma ya itu less whining lah musim depan. Betul, less whining, Kalau gua. mental lu tuh agak kuatan dikit lah. Bu sebenarnya mentalnya kuat kok, cuma drama-drama gitu ya Ya, kurangin gitu kalau kurangin. gua gitu. Oke. Satu lagi nih. Next season Captain Bruno. Yes. This is me Fuad signing. Ntar dulu, off. ada satu lagi, Udah Bapak. panas. Congratulations satu lagi. Ada yang perpanjang kontrak, Nah, Bang. udah biar ya, this is home anjing gaji lu 350. Gimana nggak lu bilang home Rashford? Ya, udah mau Madrid, gue Fuad. Gue Patrick. Bye. Bye. Jepet.